Leo, kau harus membalik badan pesawat ke samping. Pegangan teman-teman. Wow. Leo, berhenti. Kita sudah sampai. Di mana? Batu. Awas, Leo. Saat itu malam gelap gulita. Angin berhembus dengan kencang. Cuacanya sangat dingin sekali. Ada yang mengintai di balik bayang-bayang hutan. Apa itu? Yang mengintai adalah vampir. Vampir. Vampir dengan kulitnya yang pucat, giginya juga tajam dan bisa menyamar menjadi kelelawar. Dan dia adalah monster penghisap darah yang menakutkan. Wow! Vampir atau monster penghisap darah itu tidak ada, Leo. Ya, kau mungkin benar, Katie. Atau benarkah? Kau yakin tidak ada vampir, Katie? Aku sangat yakin, Peo. Baiklah, sudah cukup cerita seram untuk malam ini. Sekarang waktunya tidur. Selamat tidur, Peo. Ya, selamat tidur, Peo. Oh, baiklah. Sampai besok. Vampir itu tidak ada. Monster penghisap darah juga tidak ada. Vampir! Leo, Katie, bangun! Peo, Ada apa? Ada vampir di tendaku. Hah? Peo, aku kan sudah bilang vampir itu tidak ada. Ada. Dia menyamar jadi bayi kelelawar. Lihat itu. Vampir yang menyamar menjadi kelelawar itu hanya cerita, Peo. Leo, aku rasa bayi kelelawar itu terluka. Oh, tidak. Ayo kita cari tahu cara membantunya. Aku baru saja mengirimkan foto bayi kelelawar itu, Katie. Coba lihat. Ini adalah bayi kelelawar vampir. Kelelawar vampir adalah hewan noktural. Itu artinya mereka tidur di siang hari dan aktif di malam hari. Mereka tidur menggantung di tempat yang gelap seperti di gua. Kelelawar vampir memakan darah hewan lain. Mereka berburu secara diam-diam dan mereka mampu makan hewan yang sedang tidur tanpa membangunkannya. Jadi itu memang monster penghisap darah. Bukan, Peo. Kelelawar vampir tidak mengambil darah untuk melukai hewan. Dan karena kelelawar vampir adalah mamalia, bayi mereka minum susu, bukan darah. Namun, gigitan kelelawar vampir bisa menyebabkan infeksi dan penyakit serius. Jadi, kita tetap harus berhati-hati di dekat mereka. Baiklah, aku senang itu bukan monster. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita perlu mencari rumah bayi kelelawar ini dan mengembalikannya. Aku menemukan beberapa lokasi gua. Ayo kita periksa. Baiklah. Sekarang kita menuju gua kelelawar. Ada gua di sebelah sana. Kelihatannya kosong. Halo, ada kelelawar di dalam? Halo, Hah? Wow, siapa itu? jangan takut Ranger kecil, ini aku. Ranger Rocky. Apa yang kau lakukan di dalam gua, Ranger Rocky? Aku sedang istirahat di sini untuk malam ini. Kenapa kalian membawa bayi kelelawar vampir? Kami menemukannya tersangkut di tendaku tadi pagi. Dia terluka dan kami sedang berusaha mencarikan rumahnya. Kelelawar vampir menggunakan ekolokasi untuk bergerak di dalam gelap. Mereka menghasilkan suara nada tinggi yang berada di luar jangkauan pendengaran manusia. Gelombang suara ini mengenai benda dan menghasilkan gaung yang akan kembali ke telinga kelelawar. Kelelawar vampir mendengar gaung itu untuk mengetahui di mana letak suatu benda, ukuran, dan juga bentuknya. Mereka bisa mendeteksi dengan sempurna benda setipis rambut manusia di dalam kegelapan. Wow, jadi kelelawar melihat dengan menggunakan suara ya? Keren sekali. Apa kau melihat ada kelelawar di dalam gua, Ranger Rocky? Maaf, Ranger kecil. Aku rasa tidak ada kelelawar di gua ini. Tidak apa, kami akan terus mencari. Ya sudah, semangat ya. Baiklah, aku harus segera memeriksa burung di hutan. Sampai nanti, Ranger kecil. Selamat tinggal, Ranger Rocky. Aha, kuharap kita menemukan keluarga bayi kelelawar itu di gua ini. Tunggu, ada bau aneh di sekitar sini.
Kau benar, Peo. Aku rasa baunya berasal dari benda di atas batu ini. Apa ini? Ayo kita potret dan kirimkan padamu, Katy. Baiklah. Dapat, Leo. Sekarang memindai gambar. Dan... Oh, ini kotoran kelelawar. Pasti ada kelelawar di dalam gua ini. Ayo kita masuk. Tunggu, Leo. Aku rasa kita harus matikan lampu agar tidak mengejutkan kelelawar kalau kita menemukan mereka. Tapi bagaimana cara kita melihat dalam gelap? Itu kedengarannya sangat tidak aman. Jangan khawatir, kita masih tetap bisa melihat Caranya? dengan menggunakan ekolokasi, seperti kelelawar. Aku baru saja mengatur pelatih pusuan untuk mengirim dan menerima gelombang suara. Selesai. Wow. Kerja bagus, Katy. Sekarang ayo kita cari keluarga bayi kelelawar ini. Ada apa, Hero? Leo! Hampir saja. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Sepertinya kita tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Platypus 1, nyalakan. Benar! Ide bagus. Maju. Oh, tidak. Tanpa lampu, terlalu gelap untuk melihat apapun. Kemana kau harus pergi? Biar aku periksa dashboard. Kau harus berputar 45 derajat. Apa? Berputar? Kemana itu? Pokoknya belok kanan. Sekarang! Wow. Kenapa tidak bilang saja begitu? Bagus. Sekarang pindahkan beban 22 derajat ke kiri. Hah? 22 derajat? Belok kiri. Sekarang? Ya, sekarang. Dashboard menunjukkan bahwa kelelawar ada di depan. Kita harus ke arah sini. Baiklah. Oh. Tidak, jalan semakin sempit. Ke kiri. Ke kanan. Kiri. Kanan. Naik. Turun. Miring kanan. Miring kiri. Leo, kau harus membalik badan pesawat ke samping. Pegangan, teman-teman. Leo, berhenti. Kita sudah sampai. Di mana? Batu. Awas, Leo. Aduh. Oh, tidak. Kita membangunkan kelelawarnya. Oh tidak, apa yang harus kita lakukan? Itu induk kelelawar. Selamat tinggal kelelawar. Bayi kelelawar itu sudah kembali pada keluarganya. Cepat kita pergi dari sini. Leo, lihat. Ada cahaya di sebelah sana. Itu pasti jalan keluar. Baiklah. Hore, kita berhasil. Kita sudah keluar dari gua. Cepat sekali. Lalu, kenapa tadi kita tidak masuk dari sini saja? 3, 2, 1. Siap atau tidak, aku datang. Ketemu. Ternyata kau tidak terlalu ahli bermain petak umpet ya, Hero. Tidak apa-apa, kau bisa membantuku mencari Katy. Ayo. Katy, di mana kau? Wow, Hero, Katy benar-benar ahli bersembunyi. Aku tidak lihat dia di mana-mana. Kau juga tidak bisa mengendus aromanya ya? Mungkin ada cara agar kita bisa mendengar di mana dia berada. Suaranya dari rumah pohon. Itu namanya curang, Leo. Maaf, aku tidak akan mengulanginya lagi. Pergilah bersembunyi di tempat lain. Baiklah, tapi kali ini jangan curang lagi ya. Leo, apa kau curang lagi? Tidak, yang berbunyi adalah jamku. Ada yang menghubungiku. Hai Leo, aku butuh saran tentang Parker laba-laba peliharaanku. Dia terlihat agak sedih dan tidak terlalu aktif belakangan ini. Ini, aku sudah memotretnya. Wow, laba-labanya keren, Kyle. Menurutmu mungkin Parker merindukan rumahnya di alam bebas? Ya, itu dia. Aku harus mengembalikan dia ke alam bebas, di mana harusnya dia berada. Ide bagus, itu pasti akan membuatnya senang. Terima kasih, Ketua. Ranger selesai. Ranger selesai. Apa kau menemukan informasi tentang Parker?
Sepertinya Parker itu laba-laba punggung merah. Oh, aku belum pernah mendengar spesies itu. Laba-laba punggung merah jantan berwarna coklat muda dengan tanda warna putih. Tapi yang betina tubuhnya berwarna hitam dengan garis merah di punggungnya. Artinya... Parker sebenarnya laba-laba betina. Benar sekali. Di sini juga tertulis laba-laba punggung merah itu sangat beracun. Itu artinya gigitan mereka bisa berbahaya bagi kita. Tapi hanya gigitan laba-laba betina yang berbahaya. Ya ampun, karena gigitan Parker berbahaya, kita harus mengingatkan Kyle untuk hati-hati sebelum membebaskannya. Dia harus melakukan itu di tempat yang jauh dari siapa-siapa. Sebaiknya aku hubungi Kyle untuk beritahu dia. Dia tidak menjawab. Kita bisa melacak lokatornya dan memberitahunya secara langsung. Itu ide bagus, Kathy. Ayo kita pergi untuk mengingatkan Kyle tentang laba-laba peliharaannya. Sampai jumpa di bawah. Ranger Leo, semua siap. Woohoo! Ranger kecil siap menyelamatkan. Tipu 1, nyalakan. Berangkat. Dia di sana. Dan yang paling utama, aku merindukan semua pembicaraan tengah malam kita. Kau pendengar yang baik. Oh, apa kabar Hero? Kalian datang tepat waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Kyle, berhenti. Parker adalah laba-laba punggung merah beracun. Kau tidak bisa melepaskan dia di sembarang tempat. Apa? Jadi aku memelihara laba-laba beracun selama ini? Itu keren sekali. Tunggu dulu. Apa maksudmu dia? Parker adalah laba-laba betina. Jadi kau laba-laba betina dan beracun. Banyak sekali yang tidak kutahu tentang dirimu. Gigitan Parker itu sangat berbahaya, Kyle. Dan kita harus memastikan dia dibebaskan di daerah terpencil. Itu artinya jauh dari orang-orang. Ada orang-orang berkemah di sekitar sini. Sepertinya tempat ini bukan tempat yang terpencil. Kita harus cari rumah baru yang sempurna untuk Parkerku. Dan tempat yang aman dari orang lain. Kira-kira di mana kita bisa melepaskan dia? Di alam bebas mana laba-laba punggung merah hidup? Akan kucari, Leo. Laba-laba punggung merah biasanya membangun sarangnya di tempat yang kering, gelap, dan terlindung. Seperti batu dan lubang pohon. Kedengarannya itu nyaman sekali. Ayo kita carikan rumah untuk Parker. Ya. Sepertinya ada lebih banyak pohon di area hutan sebelah sini. Iya, sudah jelas di sini lebih gelap. Kita harus berhenti untuk memeriksa daerah ini. Tempat yang bagus. Dia pasti senang tinggal di sini. Tapi untuk amannya, pastikan dulu tidak ada siapa-siapa di sini. Aku tidak lihat ada siapa-siapa. Ranger Rocky! Halo Ranger kecil. Apa yang kalian lakukan di tengah-tengah hutan? Kami sedang mencari tempat aman untuk membebaskan Parker, laba-laba peliharaannya Kyle. Kalau itu laba-laba punggung merah, aku tahu tempat yang tepat untuk membebaskannya. Walaupun laba-laba punggung merah bisa ditemukan dalam rumah manusia, mereka juga bisa ditemukan di habitat lebih kering seperti gurun pasir. Gurun pasir itu terpencil. Tidak banyak orang pergi ke sana. Ya, itu benar. Dan padang pasir Simpson itu jauh dari mana-mana. Apa kau dengar itu, Parker? Kami menemukan rumah baru untukmu. Ya ampun, Parker melarikan diri. Tidak ada di dalam toples. Jangan khawatir, Kyle. Parker tidak mungkin pergi jauh. Mari kita menyebar untuk mencarinya. Ide bagus, Leo. Tapi ingat, harus tetap berhati-hati, Ranger kecil. Parker, kau di mana? Kau menggonggongi apa, Hero? Apa ada sesuatu di bumerangku? Aku tidak bisa melihat. Ya ampun. Sama sekali tidak ada apa-apa, Hero. Ranger Rocky, aku ingin kau berdiri diam sebentar. Kenapa begitu, Leo? Parker ada di topimu. Aku akan mencoba tangkap dia. Hampir dapat. Dia melompat. Kemana dia pergi? Aku tidak lihat dia di mana-mana. Aku yakin dia ada di sekitar sini. Kita harus perluas tempat pencarian kita. Hero bisa membantu untuk itu. Ide bagus, teman-teman.
Sekarang kita lihat apa kita bisa menemukannya. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa melihat apa-apa. Sepertinya ada sesuatu yang menutupi kameranya. Kita harus menyingkirkannya. Hero, apakah bisa terbang kembali ke arah kami? Lihat teman-teman, itu Parker. Parkerlah yang menutupi kameranya. Perubahan rencana, Hero. Terbanglah ke arah stoplessnya Parker. Pelan-pelan. Selamat datang kembali, Parker. Hore, kita menemukan dia. Sekarang tinggal satu yang tersisa. Ayo kita pergi ke padang pasir. Yang paling utama, aku akan rindu melihat matahari terbenam bersamamu di sampingku. Tapi kau akan menikmati matahari terbenam lebih baik di rumah barumu. Di alam yang bebas, Parker. Perpisahan itu memang sulit. Kami sudah siap sekarang, Ranger Rocky. Pergilah, Parker. Selamat jalan, Parker. Yang kau lakukan ini benar, Kyle. Dia akan hidup lebih bahagia di alam bebas. Selamat tinggal, sahabatku. Terlalu tinggi. Aku tidak bisa meraihnya. Terima kasih, Piko. Ini adalah beri acai. Sangat bagus untuk kesehatanmu. Dan rasanya enak. Kamu lagi? Ini. Sekarang, ayo kita lihat apalagi yang tumbuh di sekitar sini. Oh, bunga itu. Indahnya. Aku belum pernah melihatnya. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang itu. Ayo kita bawa. Tunggu, Piko. Kali ini biar aku yang mengambil. Lihat duri dan akar ini. Kau bisa terluka. Kau tunggu di sini ya. Berhasil. Sekarang aku mau turun dari sini. Kau tahu, Piko? Kadang tanaman ini terlihat dan terasa aneh. Kau mengerti kan? Yang ini hampir terlihat seperti ular dan besar sekali. Aku harus turun. Tidak, Piko. Tetap di sana. Di atas ini berbahaya. Pelan-pelan. Apa? Ya ampun. Jika aku bergerak, ularnya bergerak. Oh tidak, ini buruk sekali. Piko, aku ingin kau memanggil Leo untuk membantu. Ranger Leo di sini. Ah, Piko, apa itu kau? Di mana, Peo? Apa kau sedang berada di hutan hujan Amazon? Memangnya ada apa, Leo? Aku tidak yakin, Katie. Ini Piko. Piko? Tunggu, kau dengar itu? Sepertinya ada yang berbicara. Ada yang tidak beres. Kirimkan videonya padaku, Leo. Aku akan lihat apa aku bisa mengambil dan memperbesar suaranya. Tentu, Katie. Dan selesai. Piko, beritahu mereka aku terjebak di sebuah pohon. Dan ada seekor ular hijau besar di depanku. Aku tidak bisa turun. Kalau begitu, biar aku pindahi sebentar. Anaconda hijau. Ya ampun. Peo terjebak di sebuah pohon bersama seekor anaconda. Kita harus segera menurunkannya. Kita bisa mencari informasi lebih banyak mengenai hewan itu dalam perjalanan ke sana. Aku dapatkan lokasinya. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, semua siap. Wuhuu! Ranger kecil menuju penyelamatan. Platipu 1, dinyalakan. Kita berangkat. Jadi apa yang kita ketahui tentang anaconda hijau itu? Coba kita lihat. Anaconda hijau adalah ular terbesar di dunia. Anaconda adalah pelilit. Mereka menjerat mangsa dan meremukannya. Dengan rahang yang elastis,
Anaconda membuka mulut lebar-lebar untuk menelan mangsa mereka secara utuh. Setelah makan besar, mereka bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan tanpa makan. Ampun, sebaiknya kita bergegas. Dia pasti ada di sekitar sini. Peo, Piko, kalian di mana? Ada apa, Hero? Lihat, itu tas Peo. Piko, Di mana, Peo? Apa dia baik-baik saja? Di sini, aku di sini. wow, besar sekali. Ah, Jangan khawatir, Peo. Kami akan menurunkanmu. bagus. Apa kau juga bisa memberikan tasku? Aku harus menyimpan bunga ini dengan aman. Tentu, Peo. Sekarang jangan bersuara. Jetpack, nyalakan. Ini, Peo. Terima kasih, Leo. Sekarang pegangan pada kami. Oh, tidak. Bawa saja ini ke tempat yang aman. Jangan sampai terjadi sesuatu pada bunga itu. Oh, Jangan khawatir, Peo. Biar aku ambil. Aku akan mencari cara untuk menurunkanmu. Kami tidak akan meninggalkan teman sendirian. oh. Itu mudah. Kemana perginya? Oh tidak, teman-teman. Tidak, jangan tasnya. Kita tidak akan mendapatkan bunga itu lagi. Bertahanlah, Peo. Ayo kita turunkan dulu dirimu. Piko, jangan. Nanti kau terluka. Jangan, Hera. Hera! Anaconda itu terlalu kuat untuk mereka. Kathy, bantu aku memegang ekornya. Tunggu dulu, Ranger kecil. Ranger Rocky! Lepaskan ekornya. Apa yang akan kalian lakukan itu sangat berbahaya. Terjerat dengan seekor anaconda adalah hal yang berbahaya. Anaconda itu besar dan juga kuat, tapi mereka biasanya hanya menyerang manusia jika merasa terancam. Jika kalian mengganggu ekornya, dia mungkin menganggapnya sebagai ancaman. Anaconda hijau mungkin lambat di darat, tapi mereka sangat cepat di dalam air. Mereka adalah perenang yang cepat karena mata dan lubang hidung mereka berada di atas kepala. Mereka bisa bernafas dan melihat walaupun tubuh mereka di dalam air. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan, Ranger Rocky? Kita harus mengambil tasku. Jangan khawatir, Peo. Biar aku ambil alih. Serahkan ini pada ahlinya, anak-anak. Apa yang akan dia lakukan? Entahlah, tapi aku yakin Ranger Rocky punya rencana yang luar biasa. Baiklah, aku tidak mau ada masalah. Tapi aku perlu tas itu. Oh, tidak boleh. Tenanglah, tenang. Hah? Ranger Rocky, dia melilitmu. Oh, dia melilitnya. Tidak, dia menjeratnya. Apa kau yakin kami tidak perlu berbuat apa-apa, Ranger Rocky? Tidak perlu, aku bisa mengendalikan semua ini. Tangkap. Tasku. Baik-baik saja bunganya. Rasanya semakin kencang. Waktunya keluar dari sini. Tunggu sebentar, Ranger kecil. Ranger Rocky! Oh tidak, Ranger Rocky! Ranger Rocky, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Itu luar biasa. Tapi apa kau tidak takut pada anaconda itu, Ranger Rocky? Ularnya kan besar sekali. Kalian tidak perlu takut. Anaconda tidak melukai manusia. Anaconda itu hanya melindungi dirinya. Ranger Rocky benar. Kitalah yang memasuki rumahnya. Aku sudah dapat pelajaran darinya. Jangan pernah mendekati atau memancing anaconda jika melihatnya. Selalu periksa pohon sebelum memanjatnya. Kau tidak pernah tahu apa yang tinggal di sana. Aha, ada lagi. Sudah 3. Ada hewan lagi di sini? Hah? Oh, kau tidak apa-apa? Di mana ibumu? Jangan cemas, akan kubantu cari. Leo, keluarlah dimanapun kau berada. Leo, Hai Ranger Cilik Zari. Hai Leo, ada bayi burung tersesat. Tapi aku tidak lihat ibunya. lucunya.
Jenis burung apa itu? Ayo kita cari informasi tentangnya di komputer. Jangan tutup teleponnya. Kita lihat hewan apa ini. Oh, Zari menemukan pungok coklat. Pungok coklat juga dikenal sebagai burung hantu oriental atau bubuk coklat. Mereka banyak dijumpai di negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara. Mereka hidup di hutan dan taman alami, memakan hama seperti serangga dan tikus. Burung ini memiliki bulu coklat dan mata serta kaki kuning. Dadanya putih dengan bagian coklat berbentuk hati. Mereka nokturnal yang berarti mereka lebih aktif saat malam. Suara pungok coklat sangat nyaring dan orang lebih sering mendengar daripada melihatnya. Semoga ibunya dekat dari tempatku menemukannya. Jangan cemas, Zari. Kami akan ke sana. Ranger pamit. Ayo cari ibu bayi burung. Kalian sudah datang. Kita harus cari ibunya. Ayo berpencar. Katie, ikut denganku. Hiro dan aku cari ke sini. Ransel, terbang! Mama burung. Di sini? Bukan. Ketemu. Wow! Suara melengking. Aku punya ide. Suara pungok coklat berisik. Kalau cari suara yang berisik, kita bisa ketemu ibunya. Ide bagus. Tapi, seperti apa suaranya? Seperti ini. Kita bisa cari suara dengan ini. Itu katak. Kalau di sana? Bukan, kelelawar lagi. Coba di sini, Zari. Itu dia. Ke hutan. Mama burung, bayimu di sini. Oh, Ada masalah, Ranger Cilik? Ranger Rocky? Halo, Ranger Cilik. Kenapa kau di semak-semak? Aku sedang latihan kamuflase. Kalian semua sedang apa? kami ingin mengembalikan bayi burung pada ibunya, tapi dia tidak mau kami mendekat. Aku tahu siapa yang bisa bantu. Temanku Ranger Joey yang sering menghadapi burung hantu marah. Hai Ranger Joey, aku membangunkanmu. Tentu tidak. Hai Ranger Rocky, hai Ranger Cilik. Ranger Cilik ingin membantu bayi pungguk coklat bertemu ibunya. Tapi dia tidak membiarkan mereka mendekati sarang berisi bayi burung. Oh, itu karena punggok coklat sangat melindungi anak-anak mereka. Sangat sulit untuk mendekat tanpa ketahuan burung hantu. Punggok coklat, mereka bisa melihat dalam gelap. Mata mereka besar dan mereka juga bisa memutar kepala mereka hingga ke belakang. Jadi mereka bisa melihatmu meskipun dari jarak jauh. Kemampuan ini sangat berguna untuk burung hantu berburu di malam hari. Selain itu, bulu mereka membuat kepakan sayap mereka senyap. Jadi mereka bisa mendekati mangsa mereka tanpa ketahuan. Informasi bagus. Semoga beruntung dengan bayi burung. Terima kasih Ranger Joey. Ranger pamit. Aku tahu cara mendekatinya. Kita harus pelan-pelan seperti burung hantu berburu. Dan aku bisa membantu kalian kamuflase. Selesai. Hah? Mana Leo? Kau tidak lihat? Aku di sini. Leo? Wow, kamuflasemu bagus. Kau persis semak-semak. Bukan yang itu, Katie. Sangat bagus. Jangan cemas, kawan. Akan kubawa kau ke ibumu dengan aman. Kita kecoh mama burung. Squeak, squeak, squeak. Di sini lihat kami. Di sini lihat kami. Squeak, 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 squeak. Oh tidak, pura-pura jadi tikus gagal. Aku salah.
waktunya pulang. Kalian hebat, Ranger cilik. Selamat malam. Ayo Leo, kita pulang. Hei, aku di sini. Tunggu aku. Misi sukses. Kita berhasil mengembalikan bayi burung ke sarangnya. Hai Ranger cilik, mungkin kalian tidak sering bertemu dengan hewan liar. Tapi kalau kalian bertemu mereka, ingat 3 hal ini. 1. Hindari kontak dengan hewan. 2, tetap tenang. 3. Panggil orang dewasa untuk membantu. Tekan subscribe dan klik tombol suka.